Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustina Kusairi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum dan ajaran Islam. Nah, fungsi hadis sendiri dalam Al-Quran yaitu ada 4. Pertama, bayan an-takrir, yaitu menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Contohnya, yaitu dalam kisah surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya ini. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan yang kedua, yaitu bayan an-tafsir, yaitu berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak taktid. Contohnya, yaitu penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian yang berbunyi ata bisa riki faqata'a yadahu min mifsolil kaf. Artinya, Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Yang ketiga, yaitu bayan an-tashri. Bayan an-tashri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardo zakatal fitri min Ramadana ala nasin so'an min tamarin aw so'an min syairin ala kulli murin aw abdin dakarin aw unsa minal muslimin. Artinya, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan satu sak kurma atau gandum untuk setiap orang baik merdeka atau hamba laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang keempat bayan an-nasakh. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti, diantaranya at-takyir mengubah, al-ibtal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau izalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasakh sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contoh adalah hadis riwayat dari Ibnu Abbas yang artinya tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain. Hadis ini menasakh kisah surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasitu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan
kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang kedua yaitu kedudukan hadis terhadap Al-Quran, yaitu sebagai sumber pokok dan sebagai sumber kedua mengisyaratkan pelaksanaan dan dari kesaksian terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam 2 kalimat syahadat, dan hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.